Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Zahara, NIM 2210202026. Saya dari kelas PAI A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Yunani mengalami kemegahan dan kejayaannya dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani. Selanjutnya adalah warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Setelah filsafat Yunani sampai ke daratan Eropa, di sana mendapatkan lahan baru dalam pertumbuhannya. Karena bersamaan dengan agama Kristen, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen, sehingga membentuk suatu formulasi baru. Maka muncullah filsafat Eropa yang sesungguhnya sebagai penjelmaan filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen. Di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, filsafat Eropa kira-kira selama 5 abad belum memunculkan ahli pikir atau filsuf. Akan tetapi setelah abad ke-6 Masehi, barulah muncul para ahli pikir yang mengadakan penyelidikan filsafat. Jadi, filsafat Eropa yang mengawali kelahiran filsafat Barat abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 masa, yaitu yang pertama masa patristik dan masa skolastik. Masa skolastik terbagi menjadi 3, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. A. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan yaitu yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Akibatnya, muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis atau pembela iman Kristen, dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen tersebut adalah Justinus Martyr, Irenaeus, Clemens, Origenes, Gregorius, Nyssa, Tertullianus, Dionysius, Arapagos, Aurelius, Augustinus. Baiklah, yang pertama Justinus Martyr. Nama aslinya Justinus, kemudian nama martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal, Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya telah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Max 2. Clemens. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Dan yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Ketiga, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. 3. Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani, karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya, berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Akan tetapi lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga berpikir yang rasional itu diperlukan sekali. Keempat, Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga dia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Akhirnya, ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. A. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. B. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, baik buruk. C. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat. Akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. D. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor religius. Faktor religius adalah keadaan lingkungan itu yang berkehidupan religius. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga-lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambilkan dari para penulis Latin, Arab, dan Yunani. Nah, masa skolastik ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama skolastik awal, berlangsung dari tahun 800 sampai 1200, dan yang kedua skolastik puncak, berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Ketiga, skolastik akhir, berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad yang sangat kacau. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung. Dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelumnya. Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, retorika, dialektika, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. Di antara tokoh-tokohnya adalah Aquinas, Johannes Cotes Eriugena, Peter Lombard, John Salzburg, Peter Abelardus. 2. Skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga.
Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut ini beberapa faktor mengapa masa skolastik mencapai pada puncaknya. A. Adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rashid, Ibnu Sina sejak abad ke-12 sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. B. Tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. C. Berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian di masa kebanyakan tokoh-tokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi seperti Albertus de Groot, Thomas Aquinas, Bonaventure, C.D. Scotus, William Ockham. 3. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi. Di antara tokoh-tokohnya adalah William Ockham dan Nicholas Chassesus. William Ockham yang merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan lewat logika. Di samping itu, ia membantah anggapan skolastik bahwa logika dapat membuktikan doktrin teologis. Nicholas Chassesus. Ia sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi, inilah kita akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. 4. Skolastik Arab. Dalam bukunya, Hasbullah Bakri menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Tokoh-tokoh termasuk para ahli pikir Islam, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Ibnu Rashid. Peranan para ahli pikir tersebut besar sekali, yaitu sebagai berikut. A. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku logika Aristoteles. B. Orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkaitan tulisan dari para ahli pikir Islam, terutama dari Ibnu Rashid, sehingga Ibnu Rashid dikatakan sebagai guru terbesar para ahli pikir skolastik Latin. C. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan skolastik Latin. Dalam pembahasan skolastik Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu A. Periode mutakalimin 700-900. B. Periode filsafat Islam 850-1200. Banyak buku filsafat dan sejenisnya mengenai peranan para ahli pikir Islam atas kemajuan dan peradaban Barat sengaja disembunyikan karena mereka tidak mengakui secara terus terang jasa para ahli pikir Islam itu dalam mengantarkan kemodernan Barat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.